pemilih dialokasikan per TPS itu maksimal 300 pemilih. Dan karena situasinya sama, undang-undangnya juga tidak berubah, maka untuk pemilu 2024 alokasi pemilih per TPS juga 300 pemilih. Dengan begitu maka berdasarkan jumlah pemilih tadi yang kami sebutkan, ancangan kita adalah TPS yang akan dioperasionalkan atau akan digelar untuk pemilu 2024 sekitar 695.105 TPS, 695.105 TPS. Hal tersebut yang kami laporkan kepada Presiden hari ini. Yang kedua berkaitan dengan sumber daya manusia, baik itu anggota KPU pusat sampai dengan KPPS dan juga ASN atau PNS, supporting staff di gambarnya di tahu semua. Untuk pusat 7 orang, kemudian provinsi itu ada 34 provinsi. Nah, diantaranya ada yang 7 anggota, ada yang 5 anggota, total anggota KPU Provinsi 190 orang. Kemudian KPU Kabupaten Kota itu dari 514 KPU Kabupaten Kota, itu anggotanya yang diperlukan adalah 2.570. Total untuk anggota KPU Pusat sampai Kabupaten Kota jumlahnya adalah 2.767. Untuk badan ad hoc ini ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Itu mulai dari panitia pemilihan kecamatan atau PPK, kemudian panitia pemungutan suara di desa kelurahan, kemudian ada kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS atau KPPS, kemudian ada Pantarlih atau PPDP, yaitu petugas pemutakhiran daftar pemilih, termasuk ada penyelenggara pemilu di luar negeri, PPLN, panitia pemilu di luar negeri, kemudian ada juga KPPSLN di luar negeri dan juga Pantarlih di luar negeri. Selain itu juga masing-masing badan ad hoc juga ada sekretariatnya. Jadi dari segi jumlah orang nanti datanya kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk PPK itu diperlukan sekitar 36.005 orang, 36.005. Kemudian untuk PPS di tingkat desa kelurahan diperlukan 250.200 orang atau 250.200. Kemudian KPPS untuk mengoperasionalkan 695.105 TPS, itu anggota KPPS kita sekitar 5.666.717 atau 5.666.717. Jadi kemudian untuk Pantarlih atau PPDP, petugas pemutakhiran daftar pemilih, itu 810.329 orang, 810.329. Kemudian untuk di luar negeri, badan ad hoc berupa PPLN itu 556 orang, kemudian KPPSLN 12.765, 12.765, kemudian Pantarlihnya atau PPDP di luar negeri itu 1.200, 1.200. Kemudian sekretariat PPK itu diperlukan 14.402 orang, 14.402. Kemudian sekretariat PPS itu diperlukan 166.500 orang atau 166.500. Sekretariat PPSLN itu diperlukan 390 orang. Kemudian untuk Linmas ini pelindungan masyarakat yang ditugaskan untuk pengamanan di TPS, itu diperlukan sekitar 1.619.200, 1.619.200. Jadi total baik anggota maupun sekretariat untuk badan ad hoc itu diperlukan 8.578.564 orang, 8.578.564. Kemudian untuk tim supporting staff di sekretariat KPU itu ada 2 jenis, yaitu ASN dan PPNPN. Jadi untuk yang ASN itu sementara ini jumlahnya 8.860, kemudian untuk PPNPN 5.692, totalnya ada 14.552, 14.552. Bapak Ibu sekalian, nah untuk sarana prasarana yang ini sering jadi pertanyaan teman-teman ya, kenapa kemudian anggarannya juga anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 itu ada kenaikan yang signifikan, diantaranya adalah karena untuk pemenuhan gedung dan gudang. Jadi gedung KPU itu, kantor-kantor KPU itu
ada beberapa kategori ya, yang sudah jadi milik KPU sendiri itu jumlahnya 249. Kemudian yang masih pinjam pakai 245, kemudian yang sewa ada 55. Kemudian untuk gudang yang sudah jadi milik KPU jumlahnya 272, yang masih pinjam pakai 147, kemudian yang sewa 105. Nah, ini yang kemudian mengapa dalam penyelenggaraan pemilu kami memerlukan kepastian ketersediaan sarana prasarana berupa kantor, gedung kantor maupun gudang ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, nanti dalam penyelenggaraan pemilu KPU juga menyiapkan sistem informasi yang akan digunakan untuk pendukung atau alat bantu kegiatan-kegiatan kepemiluan, diantaranya yang sudah disiapkan. Yang pertama ada Sirekap ya. Ini kita akomoda kita ambil atau kita teruskan dari apa yang sudah dirintis oleh KPU sebelumnya yang digunakan untuk Pilkada 2020, nanti akan kita adopsi untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian sistem informasi logistik atau SILOG, kemudian SILON, sistem aplikasi untuk pencalonan, kemudian SIDAKAM, aplikasi untuk dana kampanye, SIDAPIL, aplikasi untuk daerah pemilihan, dan ada SIPOL, sistem informasi untuk partai politik, dan kemudian SIDALIH, sistem informasi daftar pemilih. Nah, ini yang nanti akan menjadi alat bantu untuk kegiatan-kegiatan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga Pilkada 2024 nanti. Terus sekalian, yang berikutnya tentang anggaran ya. Anggaran yang diusulkan oleh KPU jumlah totalnya itu 76.656.312.294.000 atau 76.656.312.29.000. Dari segi peruntukan kalau diklasifikasi berdasarkan tahun, dari total 76,6 triliun tadi itu, alokasi untuk 2022 yang diperlukan adalah 8.065.734.000, 8.061.085.734.000, atau kalau di persentase sekitar 10,52% dari total anggaran. Untuk 2023 anggaran yang diperlukan adalah 23.857.327.237.317.226.000, atau kalau persentasenya sekitar 31,12%. Nanti di tahun 2024 yang diperlukan adalah 44.737.909.334.000 atau 44.737.909.334.000. Jadi totalnya tadi yang saya sebutkan 76.656.312.294.000. Nah, untuk 2024 itu persentasenya 58,36%, karena memang inti kegiatan di kepemiluan nanti di tahun 2024. Selanjutnya, saudara sekalian, tadi kan klasifikasi kalau bagi per tahun. Nah, kalau untuk keperluan apa saja, itu gambarnya adalah ada dua ya. Yang pertama adalah digunakan untuk kegiatan tahapan pemilu, itu sebesar 63.469.929.628.000 atau 63.499.999.628.000. Kalau persentase sekitar 82,71%. Jadi total anggaran yang 76,6 triliun itu sebagian besar ya, sekitar 82,71% itu untuk kegiatan tahapan yang meliputi untuk tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan teknis kepemiluan, kemudian ada honor badan ad hoc, kemudian pengadaan logistik dan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kategori yang kedua adalah digunakan untuk kegiatan dukungan tahapan sebesar 13.250.342.666.000, 13.250.342.666.000 atau persentasenya sekitar 17,29%. Untuk dukungan ini gambarannya setidaknya ada 6 kegiatan. Yang pertama untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi gedung kantor dan gudang di 504
satker satuan kerja. Kemudian untuk sewa kendaraan operasional di 549 satker. Kemudian uang kehormatan para anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota, gaji dan tunjangan kinerja pegawai KPU seluruh Indonesia. Nah, ini yang harus dibedakan. Kalau yang honor ad hoc tadi masuknya di kegiatan pemilu, tapi untuk uang kehormatan anggota KPU dan tukin tunjangan kinerja sekretariat KPU di semua tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kota masuknya untuk kegiatan dukungan tahapan. Kemudian yang keempat, belanja operasional kantor KPU. Kemudian yang kelima, dukungan IT dan peralatan komputer KPU di seluruh Indonesia. Kemudian yang keenam, untuk pembiayaan rekrutmen anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Karena saya kira kita mengetahui semua, di tengah-tengah proses penyelenggaraan pemilu itu masa jabatan anggota KPU Provinsi, Kabupaten, Kota ada yang habis atau selesai, dan kemudian harus dilakukan seleksi ulang atau rekrutmen ulang. Saudara sekalian, kalau dibuat perincian tadi ya yang kami sebutkan untuk kegiatan tahapan pemilu yang 63 triliun itu gambarannya adalah yang pertama untuk honor badan ad hoc itu mulai dari honor badan ad hoc, pembentukan badan ad hoc dan operasional kerja badan ad hoc itu sekitar 34 triliun 443 miliar 818 juta 400 ribu. Kisarannya itu 34,443,818,400,000. Kisarannya kalau persentase sekitar 44,93%. Jadi kalau dari total anggaran memang ini yang paling banyak, yaitu untuk honor, untuk pembentukan dan operasional badan ad hoc. Kemudian yang kedua, untuk kebutuhan logistik pemilu itu, sebelum itu. Nah, badan ad hoc ini tadi seperti yang sudah kami jelaskan, totalnya adalah baik di dalam negeri maupun luar negeri ya, termasuk sekretariat pendukung, termasuk Linmas, totalnya 8.578.564. Jadi total anggaran yang 34,4 triliun itu akan digunakan untuk badan ad hoc yang jumlahnya 8.578.564 orang itu. Yang kedua, proporsi yang kedua adalah untuk kebutuhan logistik pemilu itu jumlahnya sekitar 16 triliun 17 miliar 675.247.000 atau 16.017.675.247.000 sekitar 20,90%. Kemudian antisipasi untuk Pilpres putaran kedua, karena KPU ini kan tidak bisa memprediksi hasil pemilu ya, sehingga sangat mungkin kemudian Pilpres itu dilakukan 2 putaran. Karena electoral formula sebagaimana ditentukan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen atau hasil perubahan ditentukan bahwa untuk bisa dinyatakan sebagai terpilih, pasangan calon harus memperoleh suara lebih dari separuh jumlah suara sah nasional. Kemudian juga menangnya harus di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, dan masing-masing provinsi menangnya minimal 20%. Sehingga kalau tidak tercapai itu, konstitusi menentukan harus dilakukan Pilpres putaran kedua. Nah, KPU mengantisipasi itu, bahwa kemudian katakanlah tidak terjadi putaran kedua, maka angka 14,4 triliun itu ya tidak digunakan atau tidak dibelanjakan. Yang berikutnya, alat pelindung diri atau APD, karena status kedaruratan bencana nasional non alam yaitu berupa COVID, sampai sekarang ini juga belum ada keputusan yang menyatakan bahwa situasi tersebut sudah selesai dan dinyatakan normal. Maka kemudian kami harus mengantisipasi sebagaimana pengalaman Pilkada 2020 kemarin. Nah, dialokasikan APD-nya ini sekitar 4.652 miliar 46.435.000 atau 4.652.046.435.000. Kisarannya kalau persentase 6,07%. Nah, untuk yang ini kan boleh dikategorikan anggaran non elektoral ya. Ini sifatnya dukungan. Kami tadi juga sampaikan atau laporkan kepada Presiden bahwa sebisa mungkin KPU ini hanya mengelola anggaran atau biaya yang aspeknya elektoral. Nah, seperti APD ini, walaupun kami yang menghitung, kami yang menganggarkan, sebisa mungkin nanti ini yang bertanggung jawab dan juga dari segi pembiayaan dari pemerintah, yaitu yang punya otoritas soal ini, misalkan Kementerian Kesehatan atau siapa nanti, tergantung dari penugasan Presiden ya.
Nah, berdasarkan laporan hal-hal tersebut yang kami sampaikan kepada Presiden, Presiden menanggapi ada 6 poin penting yang disampaikan oleh Presiden. Yang pertama adalah Presiden sebagai pemimpin pemerintahan negara itu memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan tahapan dan kegiatan pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab KPU. Presiden menyadari bahwa KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, namun demikian dari segi anggaran, sarana prasarana ini perlu dukungan dari pemerintah, anggaran juga dari APBN. Maka prinsipnya Presiden mendukung sepenuhnya penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 yang diagendakan pemungutan suaranya adalah 14 Februari 2024. Nah, saudara sekalian, sehubungan dengan hal ini, saya kira kita tahu semua bahwa kalau dihitung mundur menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, tahapan pemilu itu akan dimulai paling lambat 20 bulan terhitung dari hari pemungutan suara. Jadi kalau pemungutan suara itu hari Rabu 14 Februari 2024, dihitung mundur 20 bulan itu jatuhnya adalah 14 Juni 2022. Kami nanti akan menyelenggarakan rakor yang melibatkan atau dengan peserta KPU provinsi untuk menggelar kesiapan KPU menyelenggarakan pemilu. Selain itu juga ada peluncuran dimulainya tahapan pemilu pada 14 Juni 2022 ini. Kami mengundang Presiden untuk memberikan sambutan dalam rangka untuk peluncuran dimulainya tahapan pemilu. Dan Presiden menyambut baik, insya Allah akan diagendakan untuk hadir. Yang kedua, Presiden menanggapi laporan KPU pada intinya mendukung penuh berbagai macam kebutuhan KPU, baik dari sisi regulasi dan pendanaan atau pembiayaan pemilu 2024. Saya kira kita mengetahui bahwa ada beberapa regulasi yang kemudian atau payung hukum yang diperlukan dan bentuknya itu peraturan Presiden atau juga instruksi Presiden. Yang ini nanti Presiden memberikan kesanggupan, akan memberikan dukungan kalau memang diperlukan instrumen-instrumen hukum itu. Dan demikian juga dalam konteks regulasi kepemiluan, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Pemilu, KPU ini berwenang untuk membentuk peraturan KPU. Nah, proses-prosesnya untuk peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan itu kan ada proses rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah, dan nanti setelah mendapatkan kesepakatan di antara para pihak, kemudian dilakukan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Ini memerlukan waktu, dan juga Pak Presiden juga memberikan dukungan untuk melakukan percepatan proses harmonisasi dan pengundangan peraturan KPU. Demikian juga Presiden akan memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan sepenuhnya untuk pembiayaan dan pendanaan pemilu 2024. Yang ketiga, Presiden menyampaikan pesan kepada KPU, mendorong agar proses-proses kepemiluan ini ada peningkatan kualitas dalam pemilu 2024 dan pilkada 2024. Di antara indikator-indikator kualitas pemilu yang disampaikan Presiden itu diantaranya adalah tingkat partisipasi pemilih. Sebagaimana kita ketahui, di pemilu serentak 2019 kemarin partisipasi pemilih kita itu di angka 81,8% atau sekitar 82%, sehingga kemudian sebisa mungkin karena pemilu serentaknya yang terlibat banyak calonnya banyak, itu sebisa mungkin kemudian partisipasi bisa meningkat dibanding pemilu yang sebelumnya. Demikian juga pada waktu pilkada 2020 kemarin, banyak pihak memprediksi karena situasi COVID itu capaian partisipasi pemilih diperkirakan tidak sampai, tapi alhamdulillah partisipasi untuk pemilih dalam pilkada 2020 dalam situasi COVID juga angkanya di atas 70%. Kemudian yang keempat, Presiden menyampaikan bahwa meminta dan mendorong KPU untuk dapat mengelola dengan baik pelaksanaan pemilu, utama dalam konteks manajemen persoalan-persoalan teknis kepemiluan yang punya dampak politis. Supaya kemudian aspek tata kelola, aspek manajerial itu dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan dampak atau tidak menimbulkan problematika politis. Di antaranya adalah soal akurasi daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sistem informasi. Kemudian yang ketiga, manajemen kerja KPU. Misalkan seperti
musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita Badan Ad Hoc pada pemilu 2019 kemarin, kami sampaikan juga kepada Presiden bahwa nanti rencananya untuk rekrutmen Badan Ad Hoc dan juga Badan Ad Hoc mulai dari BPK sampai KPPS dan juga KPU provinsi sampai kabupaten kota, misalkan ya, sebagaimana rekomendasi Kementerian Kesehatan pada waktu Pilkada 2020 kemarin, itu maksimal usia adalah 50 tahun karena itu usia yang dianggap produktif. Nah, selain itu juga kami laporkan kepada Presiden berdasarkan hasil penelitian dari beberapa lembaga pada waktu pemilu 2019, pasca pemilu 2019, diantaranya ada tim dari ID, Ikatan Dokter Indonesia, ada tim dari UGM, kemudian ada tim dari Kementerian Kesehatan, masing-masing melakukan kajiannya sendiri-sendiri, yang hasilnya diantaranya tadi, kecenderungan saudara-saudara kita yang wafat sebagai badan penyelenggara pemilu itu yang di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah komorbid atau punya penyakit bawaan. Di antara yang menonjol adalah hipertensi, kemudian diabetes dan serangan jantung. Sehingga kemudian fasilitasi untuk memeriksa kesehatan calon-calon badan ad hoc itu nanti kami juga mintakan dukungan dari pemerintah dan terutama pemerintah daerah, karena bagaimanapun teman-teman yang jadi badan ad hoc ini adalah bagian dari warga pemerintah daerah masing-masing. Kami sampaikan kepada Presiden itu, dan kemudian diantaranya karena situasi masih percovidan yang akan kita rekrut juga sebisa mungkin sudah vaksin COVID 2 kali, anti COVID 2 kali. Kemudian yang berikutnya dalam soal tata kelola tadi, bagaimana mekanisme pemungutan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi berjenjang dari PPK sampai tingkat nasional. Presiden juga berpesan kepada KPU agar bekerja secara cermat, secara profesional, supaya kemudian proses-prosesnya ini berintegritas, dan kalau prosesnya berintegritas tentu akan berpengaruh kepada hasil pemilu. Hasil pemilu juga berintegritas. Kalau dari segi proses maupun hasil berintegritas, maka kemudian akan dihasilkan pemerintahan atau pejabat-pejabat terpilih yang legitimate, punya legitimasi politik dan legitimasi hukum yang tinggi. Yang kelima, Presiden menyampaikan bahwa untuk kegiatan kampanye itu agar efisien dan efektif dan juga berkualitas, yaitu mengedukasi masyarakat, ya, mendidik masyarakat untuk memperkenalkan siapa peserta pemilu, apa visi misinya, yang dalam durasi waktu yang tidak terlalu panjang, sehingga kemudian semacam ada titik temu antara apa yang dirancang oleh KPU dengan apa yang harapan dari Presiden, yaitu kampanye akan digelar dalam durasi waktu sekitar 90 hari. Ini nanti yang kami sampaikan bahwa ada kaitan antara penyelenggaraan kampanye dengan pengadaan logistik, karena sistem pemilu kita ini sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, sehingga logistik utama pemilu ada dua, ya, yaitu surat suara dan formulir penghitungan suara di TPS, formulir rekapitulasi. Di dua jenis logistik ini ada nama calon, karena sistem pemilu kita daftar sistem proporsional daftar calon terbuka. Sehingga dengan begitu keberadaan DCT, daftar calon tetap, sangat berpengaruh terhadap nama-nama yang akan dimasukkan di dalam surat suara, di dalam formulir yang akan naik cetak itu. Nah, ini kami juga memohon dukungan dari Presiden dalam konteks proses-proses pengadaan dan juga distribusi logistik. Dan Presiden memberikan kepastian bahwa Presiden akan sepenuhnya memberikan dukungan, memberikan jaminan bahwa proses-proses kegiatan pengadaan dan distribusi logistik akan dibantu, akan dikawal oleh Presiden beserta jajarannya. Yang keenam, yang terakhir, ini kaitannya dengan yang topik 1 sampai 5 tadi itu, Presiden akan memerintahkan, akan menginstruksikan dan mendorong lembaga-lembaga, terutama kementerian yang di bawah kepemimpinannya Presiden, kemudian pemerintah daerah dan instansi terkait, agar mendukung penuh KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 dan pilkada 2024, di antara dengan berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan tahapan-tahapan teknis kepemiluan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu, distribusi logistik pemilu, produksi logistik pemilu, dan juga distribusi logistik pemilu. Presiden berharap kepada KPU
sebisa mungkin diharapkan dalam konteks pengadaan logistik pemilu itu diutamakan produk-produk dalam negeri. Kami bersetuju soal ini karena saya kira penting ya kita ingatkan kembali bahwa yang namanya demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga sebisa mungkin produk-produk lokal, produk-produk domestik dalam negeri itu yang kita utamakan untuk kegiatan-kegiatan penyediaan logistik kepemiluan. Saya kira demikian teman-teman jurnalis yang dapat kami sampaikan. Nanti bahan tertulis akan disampaikan oleh Humas KPU. Saya kembalikan kepada Mas Agus Melas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Nanti sebelum tanya jawab, saya ingin konfirmasi ke teman-teman yang lain, anggota KPU yang lainnya, apakah mungkin mau menambahkan atau memberikan penekanan tertentu. Pak Afif, Mbak Betty, Mas Derajat, Bang Parsa, cukup. Baik, kalau gitu kita coba buka. Mas Melas, saya usul begini. Nanti kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan yang perlu kita respon. Yang kedua, nanti sekiranya masih ada perlu pendalaman, silakan teman-teman nanti doorstop dengan para anggota KPU sesuai yang membidangi. Mas Parsa dan Harap ini membidangi SDM, Mas Yulianto Sudrajat ini yang membidangi perencanaan, keuangan, logistik, kemudian Mbak Betty yang menangani data dan sistem informasi atau informasi di KPU, Mas Afif yang membidangi hukum dan pengawasan, dan kemudian Mas Agus Melas ini membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi dan hubungan masyarakat. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin kita bisa ada 2 atau 3 pertanyaan, nanti kalau tidak kita akan lanjutkan bisa wawancara secara langsung terkait dengan angle-angle tertentu dari sejumlah data dan juga 6 poin penting yang disampaikan, yang kami terima dari pertemuan dengan Presiden. Silakan. Ada 2. Bisa disebutkan singkat dari media mana, nanti pertanyaannya silakan diajukan. Teman-teman tim Humas, ada 2, langsung aja kalau enggak berdiri gitu. Ya, mic-nya tadi dipegang. Itu. Lagi. Iya, silakan. Saya Reza dari CNN Indonesia TV. Mungkin Reza dari CNN. Ya. Itu menarik yang terkait dengan Presiden ini, Bapak bilang sudah selain masa kampanye. Izin Bapak, saya Liz dari Metro TV. Saya ingin bertanya bahwa di sepanjang tahun 2023 sampai 2024 itu kan ada lebih dari 500 komisioner KPU di daerah yang akan selesai masa jabatannya. Dan tentunya pergantian di tengah masa pemilu ini akan berefek pada penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kira-kira kalau dari KPU apa antisipasinya Pak? Terima kasih. Ya, coba kita buka satu lagi jika ada. Kalau tidak, kita bisa lanjut langsung untuk direspon, apakah melalui Pak Ketua ataupun nanti bisa dipertajam lagi atau dipertegas oleh divisi terkait. Oh, di belakang ya? Ya, selamat sore Pak, saya Radit dari liputan6.com. Tadi Bapak sempat menyinggung soal arahan Presiden tentang peningkatan partisipasi pemilih di pemilu 2024. Ada angkanya nggak, atau ada harapannya berapa sih Presiden ini meminta kepada KPU dan bandingan dari pemilu sebelumnya, begitu Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk lontaran dari 3 pertanyaan. Saya langsung ke Pak Ketua. Nanti tapi kita coba 3 ini kita respon. Setelah itu kemudian kita akan lanjutkan pendalaman jika memang diperlukan. Silakan Mas Ketua, nanti juga
ada teman-teman Koordif yang menangani bidang tertentu, nanti bisa memberikan penajaman dan penegasan terkait dengan tema-tema yang diajukan sebagai bahan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Mas Agus Melas, Mas Reza dari CNN TV. Begini, untuk durasi masa kampanye yang 90 hari itu sebenarnya kan bukan hal yang baru ya. Artinya KPU juga sudah pernah mengusulkan, pemerintah juga sudah pernah mengusulkan, dan di DPR memang beragam ya. Tapi kemudian sebenarnya di bagian awal juga sudah ada titik temu di antara angka 90 hari itu, bahwa kemudian muncul angka 75 hari itu kan harapan untuk KPU membuat exercise atau simulasi-simulasi. Jadi dengan demikian dalam pandangan kami insya Allah tidak terlalu problematik, sehingga ada titik temu antara KPU, pemerintah dan DPR soal durasi masa kampanye yang 90 hari tadi. Ini memang pertimbangan paling utama untuk durasi masa kampanye kan berkaitan dengan pembelahan sosial atau pembelahan politik supaya tidak berkepanjangan ya, dan kemudian antisipasi pengamanan dan sejenisnya itu. Jadi insya Allah angka durasi masa kampanye 90 hari tidak terlalu problematik di antara lembaga-lembaga ini. Kemudian yang kedua, Mbak Lis, Metro TV, memang benar bahwa dalam masa tahapan penyelenggaraan pemilu itu sejumlah KPU provinsi, kabupaten kota habis masa jabatannya. Nah, di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ditentukan bahwa masa jabatan anggota KPU provinsi, kabupaten kota adalah 5 tahun terhitung sejak dilantik atau pengucapan sumpah janji. Sehingga dengan demikian sepanjang ketentuan di undang-undang tidak ada perubahan, maka sesuai dengan durasi masa jabatannya begitu menjelang 5 tahun ya kita lakukan seleksi ulang. Dan di undang-undang ditentukan bahwa sekurang-kurangnya atau paling lambat 6 bulan atau 5 bulan 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan itu KPU harus membentuk tim seleksi. Sepanjang data yang kami miliki sekitar 16 provinsi ya, di bulan Mei 2023 itu habis masa jabatan. Kemudian bulan berikutnya Juni 2023 kabupaten kota di 16 provinsi itu juga habis masa jabatan. Sehingga dengan demikian mulai Januari 2023 kami akan membentuk tim sel. Tentu ancangannya akan kita siapkan sejak 2022 ini. Tapi kegiatan realnya berupa pembentukan tim sel dan seterusnya akan kita mulai pada bulan Januari 2023. Kami menyadari bahwa tentu ada problematika di situ, tapi memang ketentuan undang-undang ini demikian ya kita laksanakan ya. Kecuali kalau memang ada kesempatan perubahan, tentu kita bicarakan yang kira-kira ideal atau yang pas seperti apa. Tapi nampaknya tidak memungkinkan lagi, sehingga kita ikuti aja aturan yang ada di undang-undang. Tentu saja strateginya bagi nanti yang KPU terpilih, tentu di dalamnya kan tidak semuanya kemudian baru lagi, tidak semuanya baru ya. Dalam arti perlu kesinambungan, sebagaimana di KPU pusat juga perlu kesinambungan, dan nanti di KPU provinsi, kabupaten kota juga perlu kesinambungan supaya pekerjaannya nanti tidak mulai dari nol ya. Sudah ada yang mekanisme memori jabatan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, itu sudah bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya Mas Radit, Liputan 6, partisipasi pemilih, Pak Presiden tidak menyampaikan soal angkanya berapa ya. Tetapi kalau di KPU kan di dalam Renstra KPU itu juga sudah ada target-targetnya. Misalkan seperti untuk pemilu itu 77,5%, itu belum kita revisi ya. Dan capaian kita di pemilu 2019 kemarin angkanya mendekati 82%, 81,8%. Dan kami meyakini bahwa untuk partisipasi pemilih untuk pemilu 2024 insya Allah juga akan terjaga tetap tinggi. Mengapa? Di antaranya karena keserentakan. Setidaknya ada 2.593 dapil, termasuk dapilnya pemilu presiden, DPR RI, DPD, DPD provinsi, dan DPD kabupaten kota. Calonnya juga banyak. Pasti semuanya akan bekerja untuk menggerakkan pemilih hadir. Selain itu juga KPU akan berkolaborasi menggandeng kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dengan LSM, NGO, dan juga teman-teman media, teman-teman jurnalis untuk nanti sama-sama kita bekerja bersama-sama untuk pendidikan pemilih, sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi. Yang hal pentingnya juga dalam pendidikan pemilih ini juga kami akan menggandeng partai politik. Karena apa? Partai politik ini kan punya anggota ya,
Undang-undang partai politik menentukan bahwa partai politik punya anggota atau punya konstituen yang itu juga penting untuk mendapatkan informasi, dorongan-dorongan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Semua pihak kita berkolaborasi kerjasama dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih. Dan tentu saja bukan hanya partisipasinya, juga peningkatan kualitas peserta pemilu dan pemilih. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ada yang teman lain menambahkan? Ada Pak Parta. Silakan. Terima kasih Mas Agus. Teman-teman jurnalis yang kami hormati, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa terkait dengan pertanyaan dari Mbak Lis Metro TV, ya, apa antisipasi terkait dengan problem seleksi yang berada pada durasi tahapan, ya. Nah, tadi Pak Ketua sudah mengatakan di bulan Mei itu ada 16 provinsi, kemudian selanjutnya di bulan Juni itu ada 118 kabupaten, ya, termasuk di 2003 dan seterusnya. Bahkan ada yang sudah mendekati hari H atau tidak jauh dari hari H di pemilu pada tahun 2024. Tentunya kita berkomitmen, ya, KPU, dan sangat optimis dengan tadi bertemu Pak Presiden bahwa semua tahapan akan kita lalui dan kita siapkan dengan baik. Nah, terkait dengan perekrutan ini tentunya kami hari ini sedang menyiapkan PKPU yang menjadi dasar KPU untuk melakukan perekrutan terhadap teman-teman provinsi maupun kabupaten kota, termasuk ada PKPU yang terkait dengan perekrutan teman-teman jajaran ad hoc tingkat kecamatan sampai ke tingkat TPS. Nah, PKPU ini sedang kami godok, kami siapkan, dan tentunya harapannya selesai sebelum dimulai tahapan. Karena kalau ditarik mundur 5 bulan, maka di bulan Desember tahun 2022 itu sudah mulai proses, tentunya didahului dengan pembentukan tim sel di bulan Oktober tahun 2022. Nah, ini juga menjadi antisipasi kami berdasarkan evaluasi perekrutan pada periode yang lalu, maka tim sel yang kami siapkan adalah tim sel yang benar-benar memiliki kualitas yang tentunya akan lebih baik dari perekrutan sebelumnya. Karena tim sel ini dalam pemetaan KPU menjadi salah satu sumber yang nanti juga akan menjadi gangguan dalam konteks dinamika perekrutan. Karena kita mengetahui bahwa perekrutan di saat tahapan ini memiliki risiko, karena ada persaingan, ada kontestasi yang itu jika tidak kredibel tim selnya, tidak berintegritas, tidak profesional, tidak berkomitmen untuk merekrut yang terbaik, maka akan menyisakan proses yang tentunya kita hitung akan mengganggu proses pelaksanaan tahapan-tahapan yang ada, termasuk kita harus hitung jika ada akses laporan-laporan, ya, ke DKPP, karena biasanya perekrutan ini juga memunculkan residu adanya laporan-laporan ke DKPP, dan tentunya ini akan mengganggu konsentrasi dari kita dalam melaksanakan tahapan di KPU. Selanjutnya tentu selain regulasi tim sel, kami juga menyiapkan anggaran yang memadai. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan terkait anggaran ini, tentunya kita siapkan sehingga proses tim sel ini dan perekrutan serta proses dalam seleksi kabupaten kota provinsi itu bisa benar-benar memiliki anggaran yang layak dan cukup, dan ini tentunya akan membantu agar proses ini berjalan dengan baik dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Saya kira itu beberapa yang kita persiapkan dan menjadi sebuah tantangan, karena sesungguhnya ini juga sudah dilakukan di pemilu 2019 dan pemilihan 2020. Kita masih menggunakan undang-undang atau regulasi yang sama, cuma di PKPU-nya kita lakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi proses seleksi selanjutnya, sehingga seleksi ini tidak menjadi sumber yang mengganggu kita dalam konsentrasi melaksanakan semua tahapan. Saya kira itu sebagai tambahan, Mas Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Parsa. Ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Yes, Pak Afif, untuk urusan PKPU. Oke, cukup saya kira di situ teman-teman, atau langsung dilakukan wawancara? Apa bisa doorstop? Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berdiskusi dengan kami. Saya kembalikan lagi ke panitia.
Nanti kalau urusan Banyak kan nih, banyak kan? Direkod lagi. Udah buat ya.